Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus, selamat pagi, salam. Ada sukacita? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sempat khawatir dengan keadaan kesehatan saya, karena beberapa hari saya batuk dan saya takut dengan kesehatan saya. Jangan-jangan penyakit saya yang itu kambuh lagi. Pada hari Jumat saya berobat di Patiwaluyo, dan di sana saya diberi rujukan untuk periksa laboratorium di rumah sakit. Dan saya ke sana, dan pada hari Sabtu kemarin saya suruh mengambil hasil dari lab itu, dan ternyata Bapak Ibu kesehatan saya baik, tidak ada gangguan sama sekali. Bapak Ibu menyatakan paru-paru saya sudah normal. Puji Tuhan. Itu semua karena berkat serta dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kota Korintus. Kota Korintus yaitu suatu kota yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat. Kota yang memisahkan antara Laut Asia dan Laut Adriatik. Kota Korintus memiliki dua pelabuhan yang sangat besar. Pada zaman imperialisme Romawi, Korintus adalah salah satu kota besar yang terpilih menjadi ibu kota di provinsi Akaya. Korintus juga menjadi kota pusat perdagangan dan juga kota industri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan orang-orang Korintus pada masa itu, yang tinggalnya yang tentunya tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang pada saat ini, yaitu orang-orang yang tinggal di kota tentu hidupnya sangat makmur. Secara materi hidup mereka berlimpahan, namun dalam kehidupan sosial, kehidupan mereka sangat jauh dari norma kehidupan yang berlaku pada saat itu. Segala macam bentuk dosa terjadi dan bahkan merajalela di kota Korintus. Bapak yang dikasihi Tuhan, dengan melihat dan mendengar situasi yang terjadi di kota Korintus, maka Rasul Paulus sangat sedih. Maka Rasul Paulus bergerak dengan sendiri untuk datang ke kota Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Korintus Paulus bertemu dengan Aquila, orang Yahudi yang baru datang dari Italia, bersama dengan istrinya yang pertama, Priscilla. Aquila dan Priscilla datang ke Korintus karena Kaisar Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Paulus tinggal di Korintus kurang lebih selama 1,5 tahun. Paulus bekerja sebagai tukang pembuat tenda sambil memberitakan firman Tuhan. Misi atau tujuan Rasul Paulus untuk datang ke Korintus yaitu untuk memberi arahan, untuk menyadarkan kepada jemaat di Korintus karena pelanggaran yang mereka lakukan adalah
Dan disinilah Rasul Paulus berkesempatan memberikan bimbingan arahan tentang perilaku dan juga doktrin yang harus dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus atau sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 16 ayat 10-18 ini merupakan petunjuk yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus dan juga sebagai petunjuk perilaku yang harus dilakukan sebagai bagian dari persekutuan jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tersebut ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bacaan itu. Yang pertama, ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Di sini menceritakan tentang kedatangan Timotius. Pesan ini disampaikan kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak menakut-nakuti ketika dia datang. Dan Timotius adalah seorang yang murid Paulus yang paling muda. Paulus mengingatkan para jemaat di Korintus dalam suratnya agar jemaat tidak menakut-nakuti. Sikap yang mampu kita pelajari dari ayat ini, Bapak Ibu, hendaklah dalam melayani Tuhan jangan mempunyai rasa takut, tetapi beritakanlah firman Tuhan itu penuh dengan kebenaran dan percaya diri dan dengan sukacita dan tegas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ayat yang ke-11 menyatakan agar jangan ada seorang pun menganggap kita rendah, terlebih kita ini masih muda. Ayat ini menegaskan kepada jemaat agar apabila Timotius datang, janganlah jemaat menganggap rendah karena dia masih muda. Hal ini sering terjadi, Bapak Ibu, di dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita menganggap saya yang paling senior di sini, saya yang paling lama di sini, saya melayani Tuhan dari rambut saya hitam sampai rambut saya putih semua. Bahkan bisa mengatakan saya melayani Tuhan di sini dari belum tumbuh rambut sampai rambutnya tidak ada lagi. Hal ini tidak boleh terjadi. Lebih-lebih mungkin pendeta kita ini masih muda dibanding dengan saya dan dengan rekan-rekan majelis. Sejelek apapun, tidak sejelek kalau pendeta kita nanti kalau sejelek. Bagaimanapun juga pendeta kita, dia adalah utusan Tuhan yang sudah diberkati, yang sudah diurapi dan sudah ditemukan. Maka dari itu kita sebagai pelayan Tuhan dan jemaat, kita patut mendukung di dalam setiap pelayanan yang ada. Walaupun mungkin mereka berbuat salah, itu juga tanggung jawab mereka terhadap Tuhan. Kita wajib menegur bila perlu, tapi semuanya itu kita lakukan berdasarkan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semangat dan dukungan dalam pelayanannya perlu kita mendapatkan dukungan dari semua pihak. Sifat yang mampu kita pelajari dari ayat ini, Bapak Ibu, jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku yang berbuat di dalam Yesus Kristus. Bersikap sebagai seorang hamba Tuhan,
sebagai seorang jemaat, tentu kita akan selalu mendukung di dalam setiap pelayanannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 ini menjelaskan tentang keadaan jemaat, di mana jemaat di Korintus adalah jemaat yang telah mendengar kabar baik dan telah mendapatkan pemberitaan Injil, namun belum mampu menjadikan pelaku-pelaku firman. Mereka masih saja membedakan ajaran-ajaran agama yang sebenarnya pada Paulus intinya adalah sama. Apolos sebuah ajaran yang berkembang pada saat itu, dan ada juga ajaran yang mereka sebut ajaran Paulus. Mereka membandingkan ajaran Apolos dan Paulus yang sebenarnya pada hakikatnya adalah sama. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan, aku dalam hal ini adalah Rasul Paulus, menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Maksudnya jelas Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesuslah sebenarnya poros utamanya dari setiap ajaran yang ada, tetapi mereka seolah-olah akan membedakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak sekali pertumbuhan gereja-gereja, namun pada hakikatnya muaranya adalah sama, yaitu Injil. Jadi sikap yang benar dalam menjadi pelayan Tuhan adalah kita tidak boleh membenci atau alergi terhadap ajaran-ajaran di luar gereja kita, selama ajaran itu masih berpegang teguh dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman pula yang menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 di sini dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Maksud dari ayat ini Bapak Ibu, hendaklah kita menjaga iman kita agar bertumbuh di dalam kasih Kristus, bersikap sebagai laki-laki. Bukan berarti kita semua harus menjadi laki-laki, atau ayat ini hanya ditujukan pada kaum laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang 14, maksudnya dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-9 menjelaskan bahwa laki-laki tugasnya adalah untuk berperang, yang artinya dalam berperang harus ada sikap berani, tegas, dan tidak takut pada tantangan. Jadi inilah seharusnya sikap seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 14 menjelaskan tentang segala perilaku, segala pekerjaanmu dengan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa contoh sikap yang menjelaskan bagi kita mengenai kasih itu saling berbuah dalam aplikasi kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16 mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dan mengabdikan diri dalam pelayanan yang dapat kita lakukan. Stefanus adalah orang yang merupakan bagian dari salah satu jemaat yang pertama bertobat di Akaya.
Akaya adalah sebuah kota di Korintus. Jadi Rasul Paulus berpesan, ikutlah aku, ikutlah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan sikap yang perlu dimiliki seorang pelayan adalah mengabdikan diri, kemudian hendaknya seorang pelayan Tuhan yaitu taat dan takut pada firman dan menghormati kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18 menjelaskan kepada kita hendaknya setiap pelayan Tuhan saling menghargai satu sama lainnya, sama-sama kita melengkapi apabila ada kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang perilaku kehidupan yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita ini, Paulus mengajarkan kepada kita agar kita dapat melihat bagaimana Paulus memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi di dalam persekutuan jemaat di Korintus. Paulus berusaha mengingatkan dan mengajak mereka agar damai sejahtera dan sukacita yang Yesus berikan tetap ada di dalam persekutuan. Hal ini bisa terjadi ketika setiap orang berusaha untuk mengendalikan ego yang ada pada diri dan dapat menerima kehadiran orang lain serta berusaha untuk menempatkan orang lain pada posisi yang seharusnya. Jika hal ini berlaku dalam kehidupan jemaat, maka setiap persoalan dapat teratasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama Allah masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, maka kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya peristiwa yang mengakibatkan hilangnya damai sejahtera dan sukacita. Maka melalui refleksi bagi pada pagi ini, Paulus mengingatkan agar orang yang beriman kepada Yesus Kristus menggunakan kasih dalam berinteraksi. Kasih mampu mengubah manusia. Kasih dapat mengalahkan ego. Inilah yang dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Karena kasihnya pada manusia yang rela mengorbankan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus menggambarkan persekutuan orang percaya layaknya tubuh manusia yang terdiri atas beberapa organ. Yesus Kristus sebagai kepala dan setiap orang beriman pada Kristus, Yesus adalah anggota tubuhnya. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap orang memiliki fungsi dan perannya masing-masing agar tetap tercipta suasana persekutuan yang damai dan sukacita. Maka setiap orang harus mendengarkan dan melakukan setiap perintah yang Yesus Kristus berikan, yaitu kasih. Jadikanlah kasih sebagai dasar dalam berinteraksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita patut bersyukur karena pada saat ini Minggu tanggal 12 September, hari ulang tahun Pelekat Pelayanan Anak yang ke-62. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui dalam sebuah rumah tangga sejak awal sejarah manusia sampai sekarang ini, kehadiran anak adalah berkat istimewa ketika
ketika kehadiran anak-anak dalam sebuah keluarga. Hal ini merupakan syarat pelengkap kepribadian bagi seorang bapak dan ibu. Jadi tidak perlu heran oleh ibu kalau rumah tangga yang belum dikaruniai seorang anak terasa agak sepi. Tugas dan kewajiban mulia bagi orang tua dalam keluarga yaitu mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dibutuhkan atau sifat-sifat seperti apa di dalam mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita nantinya menjadi orang yang berbaik dan penuh tanggung jawab. Karena apa Bapak Ibu? Anak ibaratnya sebuah kertas yang masih putih bersih. Kertas kalau masih putih bersih belum ternoda, itu kan warnanya cerah sekali. Begitu juga dengan hati dan pikiran anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu masih mulus, belum ternoda oleh hal-hal yang negatif. Maka dari itu perlu kita butuhkan apa yang harus kita butuhkan dalam mendidik anak-anak kita. Ibaratnya kertas putih, kalau kita mungkin menggambar dengan seenaknya sendiri, ya tentu hasilnya berbeda. Lain halnya kalau kita itu menggambarnya perlu ketelitian, kesabaran, tentu akan menghasilkan suatu karya seni yang indah dan dapat dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini yang paling perlu kita butuhkan yaitu sifat-sifat seperti kasih sayang, kesabaran, ketabahan, belas kasihan, dan juga pengertian yang mendalam. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu, perlu proses yang luar biasa. Dan hal ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua dan kepada para pelayan melekat juga menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam membentuk perilaku akhlak akan anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada pelayan-pelayan melekat kami mengucapkan terima kasih di dalam melayani anak kita. Para pelayan melekat melayani anak kita dengan ketulusan hati, dengan penuh kesabaran, karena Bapak Ibu melayani itu dia melakukan secara tidak langsung bahwa itu adalah amanah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anak adalah titipan dari Tuhan kita. Maka dari itu perlu kita lakukan membentukkan sifat dan karakter yang nantinya anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang sangat berguna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini jelas-jelas kita sebagai pelayan Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau para pelayan Tuhan dengan kesetiaannya, dengan keikhlasannya sudah melayani anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti menjadi orang yang terarah di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa anak-anak sekarang ini adalah orang dewasa di masa mendatang. Mereka adalah harapan bangsa pada masa mendatang.
dipadukan dengan cinta kasih dan juga kasih sayang yang mendalam, penuh dengan pengertian, dan lakukanlah dengan sabar. Dengan demikian, anak-anak kita sejak kecil sampai dewasa nanti hidup di dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua dan juga kami sebagai Bapak di sini. Terima kasih kepada pelayan Tuhan yang senantiasa membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kita. Inilah tugas yang mulia yang Bapak Ibu lakukan. Sekecil apapun yang ibu-ibu lakukan terhadap anak kita, Tuhan selalu akan memberitahukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-26, pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan. Tuhan Yesus memberkati